Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita lanjut materi kita tentang pengantar teori kuantum, atau kita ambil saja teori kuantum. Yang pertama kita pelajari adalah radiasi benda hitam. Ini sudah dipelajari di kelas 1 dan di kelas 2. Ini radiasi benda hitam. Itu di kalor kita sudah pelajari juga. Pemancaran kalor secara radiasi. Nah, kita tahu bahwa dayanya ya, daya pancarnya itu adalah W per T. W itu adalah energinya. Gimana itu rumusnya kan begini. Ini ya. Ini rumus dayanya. Gimana ini kan W per T. Nah, inilah rumus daya radiasi pancarannya. Kalau energinya saja itu sama dengan, kalau energi saja W-nya sama dengan ini. Ini energinya, energi pancarnya. Tapi kalau daya pancarnya ini, nah, inilah radiasi benda hitam. Nah, contoh. Nah, kemudian yang kedua yaitu hukum pergeseran Wien. Nah, hukum pergeseran Wien ini membicarakan tentang panas yang terjadi pada benda. Ya, makin panas benda itu makin panjang gelombangnya, makin berubah. Nah, itu hukum pergeseran Wien ya. Panjang gelombangnya akan berubah. Nah, jadi kalau suhunya rendah, jadi kalau mau digambarkan ya. Jadi kalau mau digambarkan itu dia begini. Nah, ini adalah panjang gelombang, ini intensitasnya. Nah, ini tergantung daripada panjang gelombangnya. Ya begini. Ini suhunya. Makin tinggi suhunya, makin kecil panjang gelombangnya. Jadi makanya dirumuskan lambda maksimumnya itu adalah 2,898 kali 10 pangkat min 3 ya, meter Kelvin per T. Nah, ini. Jadi makin tinggi suhunya, makin kecil panjang gelombangnya ya, karena panjang gelombang berbanding terbalik dengan suhu. Jadi makin besar suhunya, makin kecil panjang gelombangnya. Nah, makanya itu kalau kita lihat pandai besi, orang bikin parang, itu berubah itu warna, makin tinggi suhunya itu makin, pertama kan warna merah. Kemudian nanti kalau makin tinggi suhunya berwarna kuning. Nanti akhirnya kalau tinggi sekali nih suhunya itu, panas itu akhirnya menjadi putih itu. Nah, itu besi kalau dipanaskan
Kalau panas sekali itu dia akan menjadi putih warnanya, bukan merah. Nah itu penjelasannya dijelaskan oleh hukum pergeseran Wien. Kemudian yang kedua, radiasi benda hitam itu sudah dijelaskan tadi ya, radiasi benda hitam. Nah, kemudian selanjutnya efek fotolistrik. Nah, efek fotolistrik. Bagus ini. Efek fotolistrik. Yang manakah itu efek fotolistrik? Nah, itu kalau dikenai energi, maka contohnya dia akan menyala. Itu namanya efek fotolistrik. Nah, ini tabung efek fotolistrik. Nah, tabung efek fotolistrik ya. Nah, tabung efek fotolistrik ini anak-anak sekalian. Nah. Ini anoda, ini katoda, ini anoda. Nah, itu. Ini tabung lucutan gas namanya. Ya, atau ini anoda, ini katoda boleh. Nah. Oke. Nah, sekarang ini disinari. Nah, ini cahaya. Ini cahaya, katakanlah cahaya. Nah, cahaya ini biasa disebut dengan foton. Ini kalau ini disinari, maka di sini ada elektron terlemparin keluar. Ini elektron. Nah, terlempar menuju katoda. Nah, jadi ini foton itu adalah paket energi, ya. Nah, dia berupa paket. Nah, karena dia dianggap partikel, bukan lagi gelombang. Nah, jadi satu partikel, ya, ini menatakan satu foton menumbuk satu elektron. Nah, jadi satu elektron, satu foton itu jadi satu elektron yang keluar. Jadi kalau makin banyak foton yang datang, makin banyak partikel foton yang datang, makin banyak elektron yang terlepas dari permukaan anoda. Nah, ini. Nah, itu anak-anak sekalian. Nah, karena di sini bergerak, ini elektron bergerak, maka ada energi kinetiknya. Ada energi kinetiknya. Nah, energi kinetiknya itulah yang kita sebut dengan energi foton dikurang dengan energi ambang bahan. Nah, yang mana kan energi ambang itu adalah energi ambang itu adalah energi elektron. Nah, energinya elektron. Nah, lain energinya foton, lain energinya elektron. Nah, ini biasa dirumuskan EK itu sama dengan E kurang E0. E0 itulah energi ambang. Nah, E0 itu nilainya, nah, E0 itu adalah H kali F0. Nah, sedangkan E itu adalah H kali F.
Jadi kalau mau dirumuskan energi kinetiknya itu sama dengan H kali F dikurang H kali F0. Nah, inilah yang kita sebut dengan efek fotolistrik. Jadi efek fotolistrik adalah peristiwa terlepasnya elektron dari permukaan anoda menuju katoda. Itu. Oke, anak-anakku sekalian, kita lanjut lagi, yaitu efek Compton. Nah, ini efek Compton. Saya hapus ini nak. Jadi efek Compton. Nah, itu efek Compton adalah peristiwa hamburan atau biasa juga disebut dengan hamburan Compton. Karena Compton yang menyelidiki. Nah, ini tadi seperti peristiwa efek fotolistrik. Nah, sekarang ada elektron, ini ada yang ditembak dengan foton. Ini ditembak foton, maka ini akan terpental ke sini. Nah, kemudian ini foton terhambur, ini fotonnya, ini foton, nah ini foton. Inilah yang bikin elektron ini. Ini elektron ini terhambur. Ini foton ini foton yang terhambur ini. Nah, ini ada sudutnya. Nah, ada sudut yang dibentuk. Ini ada sudut ini ya. Ini di sini ada sudut. Ini ada sudutnya ini. Nah, sudut theta ini elektronnya. Nah, jadi kalau ini mau dirumuskan untuk mencari panjang gelombangnya, ya, yang seperti tadi itu. Ya. Nah, itu sama dengan lambda 2 kurang lambda 1. Ya. Itu akan sama dengan H M kali C dikali 1 dikurang cos theta. Nah, ini rumusnya. Jadi bisa ditarik berapa panjang gelombangnya. Sedangkan theta itu sudut hamburan foton. Nah, inilah yang kita sebut dengan efek foton. 13. Nah, oke, teman-temanku sekalian. Nah, nanti yang lain kamu baca sendiri, Dina. Nah, oke. Nah, kemudian kita masuk ke bab selanjutnya. Teknologi digital. Nah, jadi ini masalah penyimpanan data. Nah, ada memorinya. Oke, saya hapus ini. Oke, sekarang teknologi digital. Pasti kau sudah tahu ini nak. Bagaimana itu data bisa disimpan di komputer, di laptop. Nah, di situ ada komunikasi data. Komunikasi data. Nah, di mana komunikasi data itu terdiri dari transmisi data. Satu, transmisi data. Nah, transmisi itu berarti penghantaran, ya, penghantaran data.
Nah, kemudian ada yang kedua, transmisi data digital. Nah, data digital. Nah, nanti kau baca sendiri di situ, pasti kau sudah tahu Mina. Nah, kemudian ada B, penyimpanan data. Nah, ini memory card nih barangkali namanya ini, penyimpanan data. Jadi penyimpanan data, semua data itu disimpan. Bagaimana caranya menyimpan data? Nah, di sini ada teknologi dasar penyimpanan data. Nanti kau baca sendiri tuh. Nanti kau bertanya ya, penyimpanan data. Yang kedua, penyimpanan data luar. Nah, ada juga namanya penyimpanan data luar. Nah, oke. Kemudian yang ketiga, yang ketiga di sini adalah pita magnetik. Nah, nanti kau data. Nah, baca ini sendiri ini, nanti kau bertanya. Kemudian yang ketiga, prinsip kerja telepon genggam. Saya hapus nih. Di sini adalah prinsip kerja telepon genggam. C, prinsip kerja telepon genggam. Nah, itu HP-mu ya. Nah, konsep seluler satu, konsep seluler. Kemudian yang kedua, perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, perangkat keras dan perangkat lunak. Nah. Oke, anak-anakku sekalian. Nah, itu. Nah, inilah materi kita hari ini. Kalau ada nanti kamu baca-baca ini teknologi digital, kalau ada tidak dipahami, bertanyakan nanti pada pertemuan berikutnya. Oke, sampai sekian pertemuan kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.